Baiklah, perkenalkan nama saya David Soselisa dari kelas 5 T3 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah kecerdasan buatan yaitu manajemen support system. Manajemen support system atau sistem pendukung manajemen mencakup berbagai jenis sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas manajerial. Beberapa di antaranya adalah decision support system, group support system, executive information system, expert system, artificial neural network, juga hybrid support system. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu faktor teknologi, informasi, kompleksitas, pasar internasional, stabilitas politik, konsumerisme, juga intervensi pemerintah. Ada juga faktor lainnya, yaitu perubahan yang cepat, seperti globalisasi, trial error semakin berisiko, seperti pendekatan coba-coba menjadi kurang efektif dan berbiaya tinggi. Juga kebutuhan manajerial yang lebih canggih. Ada 3 fase juga dalam pengambilan keputusan, yaitu intelligence, yaitu harus pengumpulan data yang relevan, identifikasi masalah atau peluangnya yang bagus juga, desain, pengembangan alternatif solusi, juga pemodelan dan simulasi. Juga choice atau pilihan, yaitu kita harus melakukan evaluasi alternatif dan pemilihan solusi yang terbaik. Nah, ada juga proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan seperti terstruktur, yaitu masalah rutin tetapi solusinya standar, tidak terstruktur, masalah kompleks, tidak ada solusi langsung, atau semi terstruktur, yaitu kombinasi dari kedua tadi, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus kepada DSS atau Decision Support System. Sistem ini berbasis komputer yang mendukung pengambilan keputusan manajerial, menggabungkan data, model, dan antarmuka atau interface pengguna untuk membantu analisis. Fokus pada peningkatan efektivitas bukan hanya efisiensi. Nah, bagaimana cara DSS yang baik? Syaratnya harus sederhana dan mudah dipahami, robust, yaitu dapat menangani berbagai skenario, mudah dikontrol, pengguna memiliki kendali yang penuh, juga adaptif, dapat menyesuaikan dengan perubahan, lengkap, mencakup semua kebutuhan pengguna, juga harus user-friendly. Interface-nya intuitif dan mudah digunakan. Ada juga beberapa istilah-istilah berdasarkan Gory Scott Morton pada 1971 ada definisinya ada problem type, system function atau support dari Little pada tahun 1970, definisinya system function, interface karakteristik, juga beberapa lainnya seperti yang terlihat di slide. Selanjutnya, ada juga karakteristik dan kemampuan DSS. Seperti yang terlihat pada slide, ada beberapa mulai dari keputusan semester struktur sudah dijelaskan sebelumnya, untuk manajer berbagai tingkat, seperti mendukung manajerial di tingkat operasional, taktis, hingga strategis. Ada juga untuk kelompok dan individu, ada juga keputusan independen sekuensial, ada beberapa juga, dan saya lanjut. Nah, ada juga kemudahan pengguna, dirancang untuk mempermudah operasional di berbagai penggunaan. Dan ada beberapa lagi akan saya ke akhirnya, yaitu pengetahuan, yaitu terintegrasi dengan basis pengetahuan untuk memberikan informasi dan wawasan yang relevan. Apa keuntungan dari DSS? Mampu menyelesaikan masalah kompleks. DSS responsif terhadap perubahan, dapat menerapkan berbagai strategi dengan cepat, memberikan wawasan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol dan kinerja manajemen, menghemat biaya, keputusan lebih akurat, juga meningkatkan produktivitas analisis. Ada juga beberapa komponen DSS,
seperti data manajemen, yaitu termasuk database, DBMS untuk mengelola data internal dan eksternal. Yang kedua ada model manajemen, berisi model matematis, statistik, dan kuantitatif untuk analisis. Yang ketiga ada communication, dialog subsystem, antarmuka atau interface pengguna untuk berinteraksi dengan DSS. Juga terakhir, knowledge management, subsistem operasional yang menyimpan pengetahuan dan pengalaman untuk mendukung keputusan. Nah, kesimpulannya, DSS adalah sistem yang memungkinkan manajerial untuk menangani masalah yang rumit dengan lebih cepat dan tepat, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas keputusan secara signifikan. DSS memperdayakan para pengambil keputusan dengan memberikan kontrol penuh terhadap proses, memastikan hasil yang lebih baik, juga strategis. Sekian presentasi dari saya, jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.